Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Robi Kardiansyah dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dengan NIM 2219 1050 1035. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu teknologi informasi. Sebelum membahas teknologi informasi lebih dalam, pada baiknya kita membahas tentang era sebelum adanya teknologi informasi, yaitu pada revolusi industri 1.0 adalah era yang terjadi pada abad ke-18, tepatnya 1760 sampai 1840, dan ditandai dengan adanya penemuan mesin uap pada tahun 1776 oleh James Watt di negara Inggris, sehingga membawa perubahan besar di berbagai sektor. Kemudian revolusi industri 2.0 yaitu adalah era revolusi yang terjadi sekitar abad ke-19, tepatnya 1870-an, dan berfokus kepada efisiensi mesin di setiap lini atau assembly line dalam proses produksi karena ditemukannya tenaga listrik. Kemudian revolusi industri 3.0 adalah era yang terjadi sekitar awal abad ke-20-an, tepatnya pada tahun 1970-an, dan dipicu oleh pengembangan mesin-mesin pintar seperti komputer dan software yang berbasis teknologi otomatisasi yang perlahan menggantikan peran-peran manusia di lapangan. Pada era inilah dimulainya digitalisasi khususnya pada dunia industri. Kemudian yang terakhir, pada revolusi industri 4.0 adalah era yang saat ini kita jalani, di mana perkembangan teknologi lebih lanjut seperti internet, komputerisasi, microchip, LOT, kecerdasan buatan atau AI, kemudian machine learning, deep learning, cloud analytics, bahkan kendaraan otonom merevolusi setiap proses mulai dari produksi hingga distribusi dan berfokus kepada keberlanjutan atau sustainability. Adapun juga pengertian dari teknologi informasi sendiri, yaitu information technology atau teknologi informasi yang biasa disingkat TI, adalah istilah untuk mendeskripsikan teknologi-teknologi yang memungkinkan manusia untuk mencatat atau record, menyimpan atau store, mengolah atau memproses, mengambil kembali atau retrieve, mengirim atau transmit, serta menerima dan atau itu receive. Adapun juga teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Serta adapun menurut ahli yaitu Turban pada 1996 menyatakan teknologi informasi merupakan bagian teknis dari sistem informasi yang terdiri dari hardware, software, database, dan lain-lain. Sehingga TI merupakan salah satu subsistem dari sistem informasi. Adapun juga konsep teknologi informasi yang terdiri dari tiga opsi atau tiga konsep, yaitu yang pertama input, atau yang berarti perangkat yang digunakan untuk memasukkan data-data dan memberikan perintah kepada komputer untuk digunakan pada proses lebih lanjut. Serta kedua ada proses adalah perangkat yang berfungsi untuk mengirimkan informasi dari perangkat input ke perangkat output. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu output. Perangkat output adalah alat yang bertugas menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagai informasi kepada pengguna. Dan kemudian ada bentuk perancangan teknologi informasi. Yang pertama, perancangan software adalah disiplin manajerial dan teknis yang berkaitan dengan pembuatan dan pemeliharaan produk perangkat lunak secara sistematis, termasuk pengembangan dan modifikasinya yang dilakukan pada waktu yang tepat dengan mempertimbangkan faktor biaya. Yang kedua adalah hardware atau perangkat keras komputer, adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah semua bagian fisik komputer. Dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Dan perangkat lunak yang menyediakan instruksi buat perangkat keras untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian fungsi dari software dan hardware sendiri, yaitu yang pertama dari software
sebagai pelengkap komputer agar dapat dioperasikan dengan baik oleh perintah-perintah tertentu. Kedua, mengontrol hardware yang ada pada komputer sehingga dapat digunakan dan bekerja dengan baik sesuai kebutuhan. Yang ketiga, menjadi penghubung antara beberapa software dengan hardware di komputer. Kemudian, fungsi dari hardware sendiri adalah menerima output. Dalam hal ini, hardware memiliki fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh pemilik komputer atau laptop. Dari sini, input yang sudah diterima akan ditransfer pada output di dalam komputer. Kemudian ada peranan teknologi informasi. Yang pertama adalah pada bidang mekanika fluida, digunakan untuk memodelkan berbagai jenis fluida dan sedimen. Kemudian yang kedua adalah pada bidang kebencanaan, digunakan untuk memodelkan kelongsoran dan daerah lawan longsor berdasarkan dinamika air permukaan yang melewati bidang longsor. Serta yang ketiga, pada bidang struktur, digunakan untuk memodelkan keruntuhan struktur akibat kegagalan struktur maupun bencana. Kemudian yang keempat, pada bidang transportasi, digunakan untuk memodelkan pergerakan lalu lintas dan kapasitas jalan. Yang terakhir, pada bidang manajemen konstruksi, digunakan untuk memodelkan penggunaan waktu dan sumber daya suatu proyek. Kemudian ada pun faktor yang mempengaruhi adanya teknologi informasi. Yang pertama, kebutuhan akan ahli teknik yang dapat merencanakan atau mengorganisasikan dan mengoperasikan sistem-sistem yang kompleks. Kedua, kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Serta yang ketiga, yaitu kebutuhan untuk mengembangkan sistem manajemen yang lebih baik. Adapun tujuan dari teknologi informasi sendiri adalah membantu manusia untuk memecahkan masalah, terutama yang berkaitan dengan aspek informasi atau komunikasi. Yang kedua, mendukung manusia untuk mengembangkan kreativitasnya, membantu membuat berbagai pekerjaan jadi lebih efektif dan efisien. Dapat kita lihat sendiri di sini, tujuan teknologi informasi adalah hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, entah itu untuk membantu memecahkan masalah atau mendukung manusia untuk mengembangkan kreativitasnya. Dan di sini juga menjadi sebuah lapangan pekerjaan yang baru atau yang akan sering tambah diminati oleh orang-orang karena dapat membantu berbagai pekerjaan serta memecahkan masalah. Dan di sini juga tertulis kebutuhan akan ahli teknik yang mana nanti akan mendatangkan para pekerja-pekerja baru yang lebih ahli dalam teknologi informasi ini maupun teknologi yang ada. Mungkin sekian dari saya. Maaf atas kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.